Kalian pernah gak ngerasa kalau satu hari berlalu begitu saja? Bangun, main HP, nonton video, rebahan, terus tiba-tiba udah malam. Besoknya, diulang lagi. Lama-lama, kalian pasti akan muncul pikiran, kenapa hidup rasanya gak berubah? Padahal, yang bikin hidup berubah bukan cuma keputusan besar, bukan juga harus langsung punya bisnis atau jadi orang paling pintar. Justru, yang paling berpengaruh seringkali datang dari hal-hal kecil yang dilakukan konsisten secara setiap hari. Masalahnya, kebiasaan kecil itu terlihat sepele karena hasilnya gak langsung kelihatan. Banyak yang milih berhenti di tengah jalan, padahal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa ngasih hasil yang jauh lebih besar daripada semangat yang cuma muncul sesekali. Coba bayangin, kalau setiap hari jadi sedikit lebih baik, meski cuma 1%, dalam beberapa bulan perubahan itu bakal mulai terasa. Cara berpikir berubah, cara bertindak berubah, dan pelan-pelan arah hidup juga ikut berubah. Di video kali ini kita bakal bahas 5 kebiasaan sederhana yang mungkin terlihat sepele dan biasa aja, tapi diam-diam bisa ngebentuk masa depan jadi lebih baik. Gak butuh modal besar, gak harus nunggu waktu yang tepat. Yang dibutuhin cuma kemauan buat mulai, lalu ngelakuinnya secara konsisten. Kalau salah satu kebiasaan ini bisa mulai diterapin dari hari ini, beberapa bulan ke depan mungkin bakal jadi titik awal perubahan yang selama ini kalian cari. Jadi, simak sampai akhir, siapa tahu satu kebiasaan sederhana dari video ini jadi alasan kenapa hidup mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Kebiasaan pertama adalah kurangi hidup dengan mode otomatis. Banyak orang bangun pagi, langsung buka HP, niatnya cuma 5 menit, tapi tahu-tahu udah setengah jam atau bahkan 1 jam. Belum juga mulai aktivitas, energi dan fokus udah habis duluan. Yang bikin bahaya bukan karena main HP itu salah. Masalahnya, kalau setiap hari dimulai dengan kebiasaan itu, otak jadi terbiasa menerima hiburan terus-menerus. Akibatnya, belajar, kerja, atau melakukan hal yang lebih penting jadi terasa membosankan. Kalau kondisi ini dibiarkan, hari-hari bakal lewat tanpa benar-benar ada kemajuan. Bukan karena gak mampu, tapi karena waktu habis untuk hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Cara mengatasinya sederhana. Jangan langsung pegang HP begitu bangun tidur. Coba kasih jeda sekitar 15-30 menit. Gunakan waktu itu buat minum air putih, merapikan tempat tidur, atau sekedar duduk sebentar sambil mikirin apa yang mau dikerjakan hari itu. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan kecil ini bisa bikin hari terasa lebih terarah. Saat pagi dimulai dengan pilihan yang baik, biasanya sisa hari juga bakal ikut jadi lebih baik. Kebiasaan kedua, belajar sedikit tapi setiap hari. Banyak yang mikir, belajar harus berjam-jam supaya hasilnya kelihatan. Akhirnya malah nunggu waktu luang yang gak pernah datang. Padahal, belajar selama 15 atau 20 menit setiap hari jauh lebih baik daripada belajar 5 jam tapi cuma sebulan sekali. Pengetahuan itu ibarat kita menabung. Sedikit demi sedikit memang gak langsung terasa, tapi setelah beberapa bulan hasilnya bakal bikin kaget. Gak harus langsung baca buku satu penuh atau ikut kelas yang mahal. Mulai aja dari hal sederhana, baca beberapa halaman buku, atau dengarkan podcast yang bermanfaat, atau pelajari satu materi baru setiap hari. Yang paling penting bukan seberapa banyak yang dipelajari hari ini, tapi seberapa konsisten kebiasaan itu dilakukan. Coba buat target yang realistis, misalnya belajar 20 menit setiap malam sebelum tidur. Saat kebiasaan itu mulai terbentuk, menambah durasinya bakal terasa jauh lebih mudah. Ingat, masa depan gak berubah karena satu hari yang luar biasa. Masa depan berubah karena kebiasaan kecil yang terus diulang, bahkan saat lagi gak semangat untuk melakukannya. Dua kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan terus, perlahan bakal mengubah cara berpikir, cara mengatur waktu, dan akhirnya mengubah kualitas hidup. Kebiasaan ketiga, berani mengurangi lingkungan yang bikin turun semangat. Lingkungan punya pengaruh yang lebih besar dari yang sering disadari. Kalau setiap hari kita dikelilingi oleh obrolan yang isinya cuma mengeluh, meremehkan mimpi orang lain, atau menganggap usaha itu sia-sia, lama-lama cara berpikir kita juga ikut terbentuk berubah. Bukan berarti harus memutus semua hubungan,
Cukup mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang suka belajar, punya tujuan, atau bisa saling menyemangati. Kalau belum menemukan lingkungan seperti itu, manfaatkan internet, banyak konten, atau buku, atau podcast yang bisa memberi sudut pandang baru. Ingat, lingkungan yang baik bukan yang membuat nyaman terus, tapi yang membuat kita terus berkembang. Kebiasaan keempat, selesaikan satu hal sebelum pindah ke hal lain. Sering kali merasa sibuk seharian, tapi saat malam tiba, bingung apa yang sebenarnya sudah selesai. Penyebabnya sederhana, terlalu sering pindah fokus. Baru belajar 5 menit, cek notifikasi, baru mulai ngerjain tugas, malah buka media sosial. Akhirnya yang banyak dimulai, tapi sedikit yang benar selesai. Mulai sekarang, biasakan menyelesaikan satu tugas dulu sebelum berpindah ke tugas berikutnya. Matikan notifikasi sebentar, simpan HP kalau memang nggak dibutuhkan, lalu fokus sampai pekerjaan itu selesai. Kebiasaan ini melatih disiplin dan membuat hasil yang dapat jauh lebih maksimal. Kebiasaan kelima, yaitu evaluasi diri sebelum tidur. Sebelum hari berakhir, luangkan waktu 2 atau 3 menit untuk bertanya ke diri sendiri. Apa hal baik yang sudah dilakukan hari ini? Apa yang masih bisa diperbaiki besok? Gak perlu menyalahkan diri kalau masih banyak kekurangan. Cukup jadikan itu bahan belajar. Orang yang terus berkembang bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang mau memperbaiki kesalahannya sedikit demi sedikit. Kebiasaan sederhana ini bikin setiap hari terasa lebih bermakna karena selalu ada pelajaran yang bisa dibawa ke hari berikutnya. Kalau diperhatikan, 5 kebiasaan tadi sebenarnya gak ada yang sulit. Tantangannya bukan pada caranya, tapi pada konsistensinya. Banyak orang menunggu motivasi dulu baru bergerak, padahal yang sering terjadi justru kebalikannya. Bergerak dulu, baru motivasi ikut datang. Jangan tunggu hari Senin, jangan tunggu awal bulan, apalagi nunggu tahun depan. Pilih satu kebiasaan dari video ini, lalu mulai hari ini. Gak perlu sempurna, yang penting terus berjalan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya gak ketinggalan video self improvement berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus berkembang, terus belajar, dan terus jadi versi yang lebih baik dari hari kemarin.